Nah, sekarang kita bahas yang nomor 1. Nomor 1 ini, yang nomor 1-nya itu bisa kalian lihat di chapter 1. Soal 1, jelaskan tujuan pelaporan keuangan. Nah, tujuan pelaporan keuangan ini itu ada di chapter 1. Di chapter 1 itu dijelaskan tentang tujuan pelaporan keuangan, terus apa beda pelaporan keuangan dengan laporan keuangan. Nah, tujuan pelaporan keuangan itu adalah untuk memberikan informasi keuangan. Jadi, tujuan dari pelaporan keuangan itu adalah untuk memberikan informasi. Informasinya informasi apa? Itu adalah informasi keuangan. Jadi, informasinya informasi keuangan. Terus, buat apa? Nah, untuk pengambilan keputusan bagi pihak-pihak yang berkepentingan terhadap laporan keuangannya si perusahaan ini. Jadi pemangku kepentingan itu kan ada 2, ada yang internal, ada yang eksternal. Nah, jadi itu yang dimaksud tujuan dari pelaporan keuangan. Tujuan pelaporan keuangan adalah untuk memberikan informasi keuangan bagi pemangku kepentingan supaya dia bisa mengambil keputusan. Nah, jadi itu. Jadi apa beda antara pelaporan keuangan dengan laporan keuangan? Jadi beda antara pelaporan keuangan dengan laporan keuangan. Nah, laporan keuangan itu termasuk di dalamnya itu pelaporan keuangan. Jadi kalau ditanya salah satu bentuk dari pelaporan keuangan, tadi kan pelaporan keuangan itu kan menyajikan informasi keuangan kan. Salah satu bentuk dari pelaporan keuangan ini adalah sarananya adalah dengan kita menerbitkan laporan keuangan. Jadi itu hubungan antara pelaporan keuangan dengan laporan keuangan. Jadi laporan keuangan adalah salah satu sarana untuk pelaporan keuangan. Nah, berarti pelaporan keuangan ini lebih luas cakupannya. Sedangkan kalau laporan keuangan yang kita tahu yang wajib itu kan cuma 5. Yang pertama itu ada laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, laporan arus kas, kemudian laporan perubahan ekuitas, dan yang terakhir catatan atas laporan keuangan. Nah, itu adalah komponen wajib dari laporan keuangan. Sedangkan pelaporan keuangan itu bisa dalam bentuk 5 laporan keuangan tadi dan ditambah dengan nanti kayak analisis-analisis dari manajemen, ada analisis-analisis dari manajemen. Contohnya itu kayak setelah adanya laporan keuangan, nanti ditambahkan lagi dengan laporan prospektus. Nah, laporan prospektus itu adalah di mana nanti manajemen itu menggambarkan kira-kira nanti di masa yang akan datang situasi kondisi dari keuangan perusahaan kayak gini loh. Jadi lebih luas, lebih detail. Kalau misalnya untuk pelaporan keuangan ini ada informasi-informasi lainnya yang diberikan oleh manajemen kepada pemangku kepentingan eksternal khususnya. Sampai sini yang A ngerti? Mengerti, Kak? Nah, ini siapa yang nyoret nih? Hapus. Dah, terus habis itu yang B. Yang B dan yang C ini itu lihatnya di chapter 2. Kalian bacanya di chapter 2. Nah, chapter 2 itu materi dasarnya itu adalah ini. Nah, kalian harus paham ini. Jadi kalau bab 2 itu kita ringkas, maka jadinya ini. Ringkasan dari bab 2 itu adalah kerangka konseptual. Kerangka konseptual itu kalau digambarkan, pakai gambarnya itu ini. Terdiri dari asumsi. Asumsi dari laporan keuangan. Jadi kerangka konseptual itu adalah landasan untuk kita menyusun standar-standar dalam membuat laporan keuangan. Jadi ada kan misalnya situasi khusus
yang kita pengakuan misalnya pengakuan aset ini seharusnya gimana sih nggak diatur misalnya dalam standar. Maka kita lihat di kerangka konseptual ini gimana seharusnya kita mengakui aset tersebut. Jadi kayak gitu. Jadi dalam menyusun standar pasti nanti patokannya itu adalah kerangka konseptual. Tibanya kalau kita mau kayak gimana konseptual berarti itu berarti dasarnya dasar penyusunan laporan keuangan itu gimana. Nah, itu mengikuti kerangka konseptual ini. Nah, tapi kalau misalnya ada standar, ada kerangka konseptual, dia misalnya berlawanan arah, maka yang kita dahulukan itu adalah standarnya, baru nanti kerangka konseptualnya. Nah, tapi biasanya jarang sih standar uh, yang menyeleweng dari kerangka konseptual. Pasti nanti landasan orang membuat standar akuntansi atau standar untuk menyusun laporan keuangan itu adalah dengan menggunakan kerangka konseptual ini. Nah, apa-apa aja yang ada di dalam kerangka konseptual itu ada asumsi dasar dari pelaporan keuangan. Nah, asumsi dasar dalam pelaporan keuangan itu ada entitas ekonomi, terus ada kelangsungan usaha, ada unit moneter, ada periodisitas, dan kemudian ada akrual. Nah, untuk entitas ekonomi itu adalah kita mengasumsikan bahwa kita sebagai perusahaan ini itu adalah entitas ekonomi. Maksudnya gimana? Nah, biasanya ini kita pisahkan antara hubungan pemilik dengan perusahaan. Nah, contohnya di sini adalah kita ada rumah nih, ada ruko. Nah, di bawahnya itu toko, di atasnya itu rumah. Nah, di sini berarti kan ada biaya yang dipakai bersama. Biaya yang dipakai bersama. Apa biaya yang dipakai bersama? Itu adalah pasti gedung rukonya. Gedung rukonya yang dipakai bersama. Nah, yang kita tahu kan penyusutannya itu cuma penyusutan gedung. Penyusutan gedung ruko. Padahal sebenarnya di dalam ruko itu ada rumah yang dipakai untuk kepentingan pribadi. Maka penyusutan untuk bagian rumahnya ini itu nggak boleh kita gabungkan ke laporan keuangan yang dibuat oleh perusahaan kita, yang perusahaan kita jalankan yang tokonya ini. Nggak boleh kita gabungkan penyusutannya. Begitupun dengan pembayaran listriknya. Nah, kemudian habis itu, kenapa di sini, kenapa akhirnya nanti muncul yang namanya akun privé, akun drawing, itu karena adanya asumsi dasar mengenai entitas ekonomi ini. Kan bisa aja kita, misalnya kita punya perusahaan, kita ambil aja lah duit kita di perusahaan nih, ngapain harus kita catat-catat, toh itu punya kita kan. Nah, tapi pada kenyataannya kita harus nyatat itu sebagai privé atau drawing kan. Nah, itu karena asumsi dari penyusunan laporan keuangan itu adalah menganut asumsi entitas ekonomi. Jadi entitas ekonomi di sini maksudnya adalah kita harus memisahkan antara kepentingan pemilik dengan kepentingannya si perusahaan. Terus yang kedua, kelangsungan usaha, going concern. Nah, asumsi dasar kelangsungan usaha ini adalah kita membuat laporan keuangan ini itu nggak buat tahun ini aja kan. Nah, itu tuh tergambar di mana? Tergambar di laporan posisi keuangan. Nah, kelangsungan usaha di sini itu maksudnya adalah bahwa kita memperkirakan bahwa perusahaan kita ini jalannya nggak cuma sampai sekarang aja loh, tapi sampai nanti beberapa tahun atau sampai terus-terusan gitu. Bakalan terus berusaha atau hidup usaha kita ini. Nah, sehingga karena kita memiliki asumsi dasar kelangsungan usaha ini, sehingga yang namanya aset kita ini kita susutkan sampai 5 tahun atau 10 tahun yang akan datang kan. Nah, berarti kita berasumsi di sini karena kita menyusutkan gedung misalnya, kita berasumsi bahwa 10 tahun yang akan datang masih hidup loh perusahaan kita ini, makanya kita berani untuk menyusutkan gedung kita ini sampai 10 tahun yang akan datang. Nah,
Sampai sini ngerti? Ngerti, Kak. Nah, kemudian unit moneter. Unit moneter berarti laporan keuangan itu harus disajikan dalam unit moneter atau unit mata uang. Nah, kemudian periodisitas. Periodisitas ini maksudnya laporan keuangan itu kita bikinnya nggak di akhir tahun aja, misalnya. Nggak sekali 5 tahun, nggak sekali 10 tahun. Atau sekarang kita berdiri bikin laporan keuangannya nggak pas kita butuh aja atau nggak nggak pas kita mau tutup aja, tapi kita bikinnya secara periodik, di mana di sini biasanya perusahaan itu membuat laporan keuangan itu adalah 1 kali setahun, tiap 31 Desember. Nah, kemudian ini prinsip accrual. Nah, prinsip accrual itu lawannya cash based. Prinsip accrual itu berarti adalah di mana kita mengakui pendapatan atau beban itu pada saat terjadinya, bukan pada saat kas itu kita terima atau kita keluarkan. Nah, contohnya di sini adalah kayak 31 Desember itu udah jatuh 31 Desember kita harus bikin laporan keuangan. Nah, sedangkan pada tanggal 31 Desember itu, kita belum bayar gaji karyawan. Kita belum bayar gaji karyawan. Tapi sampai 31 Desember tersebut, kita udah memanfaatkan tenaganya si karyawannya ini. Maka itu wajib kita akui, wajib kita catat sebagai beban gaji. Jadi di sini kita kita mengakui dia sebagai beban gaji itu bukan ketika kita membayarkan gaji ke dia, tapi ketika jasa dia telah kita gunakan atau kita udah bayar jasa dia. Kan bisa aja kita bayar jasanya itu di awal kan. Tapi kita belum udah kita bayar jasanya di awal tapi kita belum gunakan, kan bisa aja kayak gitu. Nah, jadi itu maksudnya prinsip akrual. Saat pengakuan pendapatan atau beban itu adalah saat dia terjadi. Bukan pada saat kas itu diterima atau dikeluarkan. Sama kayak pendapatan, pendapatan diterima di muka. Pendapatan diterima di muka ketika dia diterima pendapatannya tapi belum kita laksanakan, dia belum boleh kita akui sebagai pendapatan kan. Nah, nanti kalau udah kita terima duitnya, kita jalankan tugasnya, maka baru kita boleh akui dia sebagai pendapatan. Atau apa lagi? Pendapatan, contohnya kita udah laksanakan tugasnya, tapi belum dibayar sama karyawannya. Nah, ketika kita udah melaksanakan tugas dari pelanggan, tapi walaupun dia belum bayar, maka kita udah boleh ngakui dia sebagai pendapatan. Bukan berarti pendapatannya kita akui nanti bukan pada saat si pelanggan tadi bayar ke kita. Itu yang dimaksud dengan prinsip akrual. Terus dengan asumsi akrual. Nah, kemudian prinsip-prinsip utama dalam penyusunan laporan keuangan ini ada pengukuran, pengakuan pendapatan, pengakuan beban, dan pengungkapan penuh. Nah, pengukuran ini dia diukur gimana ngukurnya, pengakuan pendapatan itu gimana, pengakuan beban gimana, pengungkapan penuh itu berarti harus diungkapkan semuanya gitu. Nah, kendala dari penyusunan laporan keuangan ini itu adalah biaya. Nah, jadi ini terkait dengan misalnya pengakuan aset atau liabilitas. Itu kita akuinya itu pakai nilai wajar atau pakai nilai historis, nilai yang sebenarnya aja. Nah, itu muncul pertanyaan kayak gitu. Nah, kalau misalnya kita pakai nilai wajar, itu berarti kita harus melibatkan tim penilai. Tim penilai. Tim penilai atau misalnya itu jasa apa sih namanya itu yang aktuarial itu kan kita bayarnya kan mahal kan kalau misalnya kita pakai nilai wajar itu
untuk menilai ini tuh otomatis nggak sembarang aja kita menilainya kan. Nah, jadi itu biayanya bakalan mahal karena kita melibatkan orang-orang yang profesional untuk mengukur biaya tersebut. Nah, jadi sedangkan nanti bagi pemangku kepentingan, ternyata mau nilai wajar, mau nilai historis itu nggak ngaruh ke dia. Maka berarti manfaat yang akan diterima dari ketika kita menggunakan nilai wajar untuk mengukur aset tersebut, maka manfaatnya itu lebih kecil daripada biayanya. Maka kalau kayak gitu kasusnya, maka nggak usah aja pakai nilai wajar, pakai nilai yang sebenarnya aja. Berapa kos kita dari aset tersebut, maka pas gitu kita catat. Itu contohnya kendala biaya ini. Jadi kalau masalah ada kendala biaya dalam penyusunan laporan keuangan, maka harus kita perhatikan ini bakalan lebih gede nggak manfaatnya untuk kita, atau justru biayanya lebih besar. Nah, kayak gitu itu maksud kendala biaya. Nah, itu kenapa di dalam standar akuntansi kita itu ada macam-macam. Jadi nggak semua entitas ekonomi di Indonesia ini itu pakainya SAK, IFRS, tapi juga ada yang namanya SAK etap, SAK SAP, standar akuntansi pemerintah. Nah, jadi itu di dipertimbangkannya adalah biayanya juga di sana. Misalnya etap itu kan untuk usaha UMKM kan. Nah, kalau UMKM tuh ngapain dia harus pakai nilai wajar? Tuh otomatis kalau misalnya laporan keuangan itu nggak terlalu berpengaruh untuk dia kan, nggak terlalu perlu laporan keuangan itu untuk dia. Jadi ngapain harus pakai nilai wajar, bikin laporan keuangan sederhana aja toh selesai masalah dia. Nah, itu salah satu contoh dari kasus kendala biaya ini penerapannya yang dalam dunia nyata yang kita hadapi sekarang. Nah, terus habis itu karakteristik kualitatif dari laporan keuangan ini ada kualitatif dasar dan kemudian ada yang tambahannya. Jadi ada yang prinsip dasarnya untuk karakteristik kualitatif ini, ada yang tambahannya. Yang dasarnya itu adalah sifatnya itu adalah dia itu harus relevan, dan kemudian yang kedua dia harus penyajian yang jujur. Penyajian yang jujur ini faithfulness, relevance. Nah, apa sih yang dimaksud dengan relevan ini? Apa ciri-ciri dari relevan ini? Laporan keuangan itu harus memiliki nilai prediktif, jadi bisa memprediksikan apa yang akan terjadi di masa yang akan datang, sehingga si pemangku kepentingan ini bisa mengambil keputusan, bisa membantu pengambilan keputusan. Jadi maksudnya relevan ini itu adalah laporan keuangan tersebut relevan untuk pengambilan keputusan uh, si pemangku kepentingan. Nah, syaratnya itu adalah dia harus memiliki prediktif, kemudian harus memiliki nilai konfirmasi. Konfirmasi ini maksudnya adalah dari nilai prediktif dulu. Nah, nilai prediktif ini contohnya adalah dari laporan arus kas. Dari laporan arus kas kita lihat nih pakai analisis rasio, misalnya analisis laporan keuangan. Nah, cukup kok si perusahaan ini untuk bayar dividen, nanti nggak apa-apa lah kita kita beli sahamnya si perusahaan ini. Nah, berarti dia kan memiliki nilai prediktif laporan keuangannya. Kita bisa memperkirakan dari laporan arus kasnya bahwa si perusahaan ini bisa membayar dividen nantinya. Nah, terus memiliki nilai konfirmasi. Memiliki nilai konfirmasi, awalnya kita nganggap perusahaan ini nggak mampu nih bayar dividen. Dibikinnya laporan keuangan baru kan. Nah, ternyata dia bisa bayar dividen. Berarti kan melalui laporan keuangan itu dikonfirmasinya bahwa dia bisa nih si perusahaan bayar dividen. Nah, kemudian materialitas. Materialitas ini maksudnya itu adalah materialitas itu contohnya kayak gini.
suatu keputusan nilai bagi kita, mungkin bagi perusahaan kecil, mungkin kehilangan satu, bagi UMKM yang kerjanya itu menjual makanan, kehilangan satu buah kompor, itu mungkin material bagi dia. Akan mempengaruhi banyak keputusan si orang yang akan berinvestasi ke UMKM ini. Karena kalau di UMKM ini nggak punya kompor misalnya, itu otomatis nggak jalan usahanya kan. Nah, bagi perusahaan besar yang udah banyak peralatannya, kehilangan kalau kompornya misalnya 1.000 atau 1.000 unit, hilangan satu cuma, berarti itu nggak material bagi perusahaan kan. Hilang satu cuma itu nggak membuktikan bahwa perusahaan ini nanti nggak bakalan bisa survive ke depannya. Nah, jadi itu maksud dari material ini. Sampai sini yang material ngerti. Jadi material itu tergantung pada kondisi perusahaannya itu. Material nggak bakalan berpengaruh besar nggak terhadap pengambilan keputusan sesuatu yang terjadi di perusahaan itu. Itu maksudnya yang dimaksud dengan material ini. Jadi kalau bagi UMKM kehilangan satu kompor itu bisa mempengaruhi kita untuk berinvestasi ke UMKM tersebut karena karena kalau dia punya kompor satu cuma hilang pula kompornya tuh, itu berarti nggak bisa dia berusaha nanti lagi menghasilkan pendapatan untuk kita. Sedangkan kalau perusahaan besar, toh cuma satu kompor aja, banyak kompornya yang lain lagi, nggak masalah lah. Gitu. Itu maksud dengan materialitas ini. Sampai sini ngerti? Ngerti, Kak. Nah, kemudian penyajian yang tulus atau jujur. Nah, penyajian yang tulus atau jujur ini ciri-cirinya apa? Dia ciri-cirinya harus lengkap dilaporkan laporan keuangan itu. Kemudian netralitas, nggak terpengaruh dari pihak-pihak lain. Kemudian bebas dari kesalahan. Nah, bebas dari kesalahan ini balik lagi ke materialitas nanti. Soalnya kita dengan kayak perusahaan besar, kita mengaudit itu misalnya perusahaan besar, kalau cuma salah 5 rupiah aja dalam perhitungannya nggak material kan, nggak terlalu masalah banget gitu. Jadi usahakan dia bebas dari kesalahan ini. Tapi bebas dari kesalahan ini balik lagi nanti dia boleh bebas dari kesalahan, tapi jangan sampai kesalahan tersebut material. Makanya nanti ada audit di sana. Kemudian nanti peningkatan kualitas, jadi ada ini karakteristik kualitatif dasarnya ini, relevan dan penyajian yang jujur. Kemudian karakteristik kualitatif tambahannya itu adalah dia dapat dibandingkan. Nah, dapat dibandingkan ini contohnya apa? Nah, contohnya itu adalah kenapa di laporan keuangan yang kita lihat itu penyajiannya itu nggak setahun aja angkanya. Pasti misalnya laporan posisi keuangan 31 Desember 2023. Nah, pasti nanti di sampingnya itu ada tahun 2022 atau penyajiannya nanti ada yang 3 tahun, ada yang 2 tahun laporan keuangan itu. Sehingga dia dapat dibandingkan. Itu adalah contoh dari laporan keuangan itu dapat dibandingkan. Nah, kemudian dapat diverifikasi, dapat dibuktikan kebenarannya. Kemudian tepat waktu. Dia harus disajikan tepat waktu pas 31 Desember dia disuruh bikin pas itu. Jadi harus apa nanti akibatnya ketika kita tidak menyajikan laporan keuangan itu tepat waktu, maka dia nggak relevan lagi dalam pengambilan keputusan. Dia nggak tepat waktu, misalnya kita butuhnya sekarang nih, tibunya bisa berarti nggak relevan lagi bagi kita kan kalau kita butuhnya sekarang bukan besok itu.
Contohnya, dia harus tepat waktu, kemudian harus dipahami. Dapat dipahami ini harus dibatasi pula. Dapat dipahami itu dapat dipahami oleh orang-orang yang emang di bidang akuntansi ini kan. Kalau misalnya laporan keuangan dapat dipahami oleh semua orang, itu nggak mungkin. Soalnya eh kayak one-one di Lapau, dia nggak mungkin ngerti laporan keuangan itu. Jadi dapat dipahami ini seenggaknya dapat dipahami oleh orang-orang yang bekerja di bagian keuangan itu. Kemudian unsur utama dari laporan keuangan itu adalah aset, liabilitas, ekuitas, penghasilan, dan beban. Ini laporan posisi keuangan dan ini itunya laporan laba rugi, bagian dari laporan laba rugi. Jadi ini akun-akun utama dari laporan keuangan tuh ini. Soalnya kayak privi gimana Kak, modal gimana Kak, itu kan bagian ekuitas. Jadi ini komponen utama dari laporan keuangan ini. Nah, kemudian tujuan dari laporan keuangan ini balik lagi ke soal nomor 1 tadi. Memberikan informasi tentang entitas pelaporan yang berguna untuk investor ekuitas sekarang dan potensial atau kreditor untuk pengambilan keputusannya. Nah, kita balik ke sampai sini ada pertanyaan? Enggak? Nah, berarti kita balik ke pertanyaan kita. Pertanyaan soalnya. Ini mana nih? Soal UTS. Balik ke soalnya. Jelaskan karakteristik kualitatif informasi akuntansi dan elemen dasar laporan keuangan. Berarti yang ditanya itu adalah ini. Karakteristik kualitatif. Nanti jelaskan karakteristik kualitatif laporan keuangan itu apa aja. Ada kualitas dasarnya harus ini, terus kualitas tambahannya ini. Bilang kayak gitu, dijelaskan satu-satu kayak kakak jelaskan tadi. Contohnya dimasukin boleh juga, enggak juga enggak apa-apa. Terus habis itu unsur dari elemen laporan keuangan ini. Terus habis itu apalagi pertanyaannya? Jelaskan tujuan, batasan, dan konten dalam laporan posisi keuangan. Tujuan laporan keuangan ini yang di bawah nih. Terus habis itu batasan ini kendalanya. Yang ini biaya, jelaskan apa contohnya yang tadi. Harus suatu laporan keuangan itu biayanya harus lebih kecil daripada manfaatnya. Berarti manfaat yang dikeluarkan dalam penyusunan laporan keuangan harus lebih besar daripada biaya penyusunannya. Nah, kemudian konten dalam laporan posisi keuangan. Di sini cuma laporan posisi keuangan, kontennya berarti yang aset, liabilitas, dan ekuitas. Dah, sampai sini ada pertanyaan? Enggak. Berarti selesai kita soal 1 ya. Paham ya? Paham, Kak. Nah, kita lanjut yang soal nomor 2. Soal nomor 2, berdasarkan informasi di atas, botol laporan laba rugi asumsikan tarif pajaknya 25%. Ada 15.000 lembar saham biasa yang beredar sama tahun 2019. Kita bikin.
Nggak bisa dia. Berarti nama perusahaannya apa? Udahlah, besarin aja lah. Nama perusahaannya PT Bahagia. PT Bahagia melaksanakan proses bisnis dalam bidang tour and travel. Jadi bisnis utamanya tour and travel. Produk yang ditawarkan berupa persewaan mobil dan tour guide untuk perjalanan. Ini datanya 31 Desember 2019. Berarti PT Bahagia. PT Bahagia. Untuk laporan laba rugi untuk tahun yang berakhir kapan? Tahun yang berakhir 31 Desember 2019. Nah, di sini apa dulu yang pertama? Coba lihat. Dia sewa mobil dan terkait untuk perjalanan. Harusnya ini nggak penjualan, tapi pendapatan sewa. Tapi biarin aja lah ke ini nih. Ini soalnya ini sewa gudang. Berapa? Apa yang pertamanya? Berarti Bagian pendapatan Kak, penjualan. ya penjualan. Jadi ini harusnya karena dia sewa mobil dan tour guide untuk perjalanan, harusnya ini nggak penjualan tapi pendapatan. Tahu nggak kalau pendapatan itu udah termasuk semua pendapatan baik itu jasa ataupun dagang. Sedangkan penjualan itu adalah bagian dari pendapatan. Jadi kalau untuk jasa itu biasanya revenue aja atau service revenue. Soalnya ini kan berarti dia jasa nih. Tapi karena ini mungkin karena diambil dari buku, jadi kurang apa. Jadi ini penjualan 6 juta. Berarti debit penjualan. Penjualannya berapa? 6.432.000. 6432.006 6432. Nah, terus habis itu pendapatan dividen ini ada pendapatan sewa, ada pendapatan dividen masuk atau enggak? Belum Kak, nanti baru masuk di pendapatan lain. Ya, jadi ini pendapatan sewa gudang atau pendapatan dividen ini masuknya nanti di pendapatan lain-lain. Nah, ini terkait dividen. Dividen ini ada dividen yang dibayarkan, ada pendapatan dividen. Nah, pendapatan dividen itu berarti kita beli saham orang, terus kita dapat pendapatan dividen, maka itu diakui sebagai pendapatan di laporan laba rugi. Namun, ketika kita yang menerbitkan saham, berarti kita harus bayar dividen ke orang kan. Nah, kalau kita bayar dividen ke orang, itu masuknya nggak ke laporan laba rugi, tapi ke laporan perubahan ekuitas. Nah, jumlah saham yang beredar ini udah gaji pramuniaga, gaji pramuniaga masuknya kemana nanti? Pramuniaga itu karyawan toko.
ke operating expense, Kak. Iya, operating expense. Jadi, operating expense itu kan terbagi atas dua. Ada yang administrative expense sama administrative expense sama sales expense. Jadi, yang sales expense itu terkait sama toko-toko atau penjualan. Nah, jadi yang gaji orang toko tuh bayarnya nanti di sales expense yang di bagian operating expense. Kemudian karyawan kantor itu berarti nanti di administrative expense, di operating expense. Nah, kemudian yang kedua harga pokok penjualan. Harga pokok penjualan ini yang setelah penjualan. Nah, ini masalahnya. Penjualan yang akan kita masukkan itu adalah penjualan bersih. Penjualan bersih ini gimana cara mencarinya? Penjualan itu dikurang dengan diskon penjualan dan retur penjualan, Kak. Iya, jadi penjualan bersih kita cari dulu penjualan dikurangi diskon penjualan dan return penjualan. Jadi kita cari bikin di sini. Berarti ini kita taruh di sini. Oke, Ctrl V. Diskon penjualan. Itu penjualan. Diskon penjualannya berapa? 142.000 sama 31.000. 142.000 sama 31.000. 142 sama 31. Ya. Nah, habis itu kita bikin di sini penjualan bersih. Atau kita bikin aja totalnya di sini. Tambah sama ini. Terus habis itu penjualan bersih. Net sales sama dengan berarti ini dikurang sama ini. Terus habis itu habis penjualan bersih baru kita kurangi sama cost of goods sold, harga pokok penjualan. Harga pokok penjualan ini ada yang nyebutnya beban pokok penjualan, harga pokok penjualan, cost of goods sold, cost of merchandise sold, itu sama aja. Di beban pokok, harga pokok penjualan. Harga pokok penjualannya berapa? 3.100.000, Kak. 3.100.000. 3.100.000. Nah, penjualan bersih dikurangi beban harga pokok penjualan namanya Gross on Jadi, profit. gross profit. Gross profit berarti laba kotor. Gross profit laba kotor berarti ini dikurang sama ini. Dapat segitu. Nah, habis laba kotor kita bikin di bawahnya apa? Operating expense. Beban operasi. Nah, beban operasi ini ada dua. Yang pertama, sales expense, beban penjualan. Sales and sales expense. Terus sales expense ini, kita pakai bahasa Indonesia, nak. Beban penjualan.
Beban pemasaran tuh sama penjualan. Nah, beban pemasaran aja lah. Beban penjualan dan pemasaran. Beban penjualan. Nah, beban penjualan di sini yang kategori beban penjualan kita cari. Ini berarti kan gaji pramuniaga karena dia gaji untuk karyawan toko. Jadi yang terkait dengan toko-toko masuk ke sini, masuk ke beban penjualan. Berarti di sini gaji pramuniaga. Gaji pramuniaga. Gaji pramuniaga nilainya berapa? Oh, macam ribet sekali lah nampaknya. Ini kalau enggak 460.000. 460.000. Nah, terus habis itu apa lagi? Karyawan kantor nanti masuknya ke administratif. Terus habis itu beban telepon. Jadi kayak beban listrik, beban telepon, itu kalau nggak dikasih, atau beban perlengkapan, itu kalau nggak dikasih tahu apakah itu untuk toko atau untuk kantor, maka kita masukin ke beban administrasi. Soalnya judulnya kan beban administrasi dan umum tuh kan, General Administrative Expense. Jadi itu masuknya nanti yang telepon, listrik, ini sama perlengkapan itu masuknya ke administratif, general administrative expense nanti. Tapi kalau misalnya perlengkapan ini ada perlengkapan toko, ada perlengkapan kantor, maka kita harus pisah, yang toko masukin ke penjualan, yang kantor masukin ke administrative expense. Nah, berarti di sini ini enggak, tambah beban iklan di sini kan. Beban iklan udah habis. Berarti beban iklan aja di sini. Beban iklan. Beban iklan berapa? 31.000, Kak. 31.000. Nah, kita total beban penjualan. Jualan dapatnya ini tambah sama ini. Terus habis itu, habis beban penjualan, beban administrasi dan umum, General Administrative Expense. Administrasi dan umum. Beban administrasi dan umum berarti di sini ini gaji karyawan kantor. Gaji karyawan kantor yang berkaitan dengan kantor, beban-beban kantor masuknya ke sini. Atau beban-beban yang nggak ada, itu buat siapanya, nampaknya. Terus gaji karyawan kantor, udah. Beban telepon, listrik, perlengkapan. Beban telepon, listrik, perlengkapan, sama depresiasi. Beban apa? telepon, Kak. Telepon, listrik, beban teleponnya berapa? 26.000, Kak. 26.000. Yang karyawan kantor berapa? 532.000. 32.000. Terus iklan telepon, beban iklan telepon? Beban listrik, Kak. Beban iklan. Beban telepon, beban listrik. Beban listrik berapa? 47.000. 47.000. Terus habis itu beban apa lagi? Beban perlengkapan. Beban perlengkapan berapa? Enggak nampak tadi, Kak. 21.000, Kak. 21.000.
Terus habis itu beban depresiasi atau penyusutan. Depresiasi kantor berapa? 33.000. 33.000. Kita jumlahkan semuanya. Beban administrasi dan umum. Total beban ADM dan umum. Kita jumlahkan sama dengan sum. Nah, terus habis itu di sini yang sampai sini ini nggak kita totalkan dulu, kita biarin aja kayak gini. Biasanya kan total beban operasi. Sekarang kita biarin aja dulu. Terus habis itu kalau mau bikin jumlahnya juga nggak apa-apa, kita bikin aja jumlahnya di sini. Berarti ini ditambah sama ini segitu. Tapi kita biarin aja. Habis itu kita lanjutkan ke pendapatan dan beban lain. Nah, pendapatan dan beban lain ini itu nggak masuk di dalamnya itu beban-beban yang terkait dengan keuangan. Kayak beban bunga itu nggak masuk. Menjadi beban lain. Nah, kita masukin yang pendapatan lainnya berarti di sini pendapatan sewa gudang, pendapatan dividen. Masukin di sini pendapatan sewa gudang, pendapatan dividen. Pendapatan sewa gudangnya itu berapa? 300.000, Kak. 300.000. Pendapatan dividen? 1.200.000, Kak. 1.200.000. Terus habis itu udah nggak ada, udah habis. Cuma pendapatan aja semuanya, nggak ada beban lain-lain dia. Nah, terus habis itu di sini berarti ini jadi penjumlah semuanya di sini. Penjumlahnya jadi di sini ini kalau dia beban maka dia dikurang, jadi pengurang dia. Kalau misalnya dia pendapatan berarti dia menjadi penambah ke sini. Ya, tapi ini pendapatan ya, berarti ini kurang nanti karena ini beban. Kita bikin tanda kurung aja apa ya? Ya, tapi biarin aja lah. Kayaknya bagusnya kita ituin deh. Kita kurung ini. Kita kurung aja. Kalau yang penjualan bersih, ini harga pokok penjualan, ini berarti ini kurang. Jadi jadinya nanti rumusnya beda. Biar aja lah. Terus habis itu, habis pendapatan, baru nanti di sini laba operasi. Laba operasi. Laba operasi berarti laba kotor. Laba kotor ini kita kurangi sama total beban operasi tadi karena dia beban. Habis itu karena ini pendapatan semua, berarti kita tambah. Sama ini. Nah, dapat laba operasi. Terus habis itu di sini ada beban keuangan nggak? Beban keuangan itu beban bunga. Nggak ada di sini beban keuangan. Ya, nggak ada dia beban keuangan. Berarti udah laba operasi aja. Terus habis itu
Hitung penghasilan komprehensif ini 2019. Beban sebelum pajak berarti ini udah jadi apa nih? Udah jadi laba sebelum pajak. Kenapa laba sebelum pajak nggak laba operasi? Karena di sini kan nggak ada beban operasi atau beban lain-lain yang kontinu. Apa maksudnya? Yang beban untuk keberlanjutan usaha itu kalau operasinya dihentikan, nggak ada kan? Di sini yang terakhir bebannya itu bisa kita lihat di sini beban pajak. Beban pajak jadi beban terakhirnya. Berarti di sini berarti itu otomatis ini langsung jadi laba sebelum pajak. Baru nanti sini kita bikin pajaknya 25% dikali ini. Laba sebelum pajak. Dapat segini, baru nanti ini laba bersih. Soalnya kalau misalnya ini laba untuk operasi yang dilanjutkan, kita bikin, masalahnya dia tidak ada beban untuk kerugian atas penghentian operasi yang dilanjutkan kan, operasi yang dihentikan. Kalau ada kata-kata itu nanti di sini yang terkait dengan akun-akun operasi yang dihentikan, maka beda lagi namanya di sini nggak laba bersih, tapi laba untuk operasi yang dilanjutkan. Baru nanti operasi yang dihentikan berapa, baru nanti di bawahnya laba bersih lagi. Kayak yang kita pelajari kemarin. Nah, berarti ini dikurang sama ini dapat laba bersih. Nah, sampai sini ada pertanyaan? Tidak, Kak. Nah, kalau nggak ada pertanyaan, langsung kita lanjut yang B-nya. Yang B-nya diminta apa tuh? Dia ada 15.000 saham biasa yang beredar katanya. Nah, berarti kalau disuruh ada lembar sahamnya ini, berarti disuruh cari EPS. EPS, earning per share, itu adalah laba per lembar saham. Berarti kita bikin di sini laba per lembar saham atau earning per share-nya, itu berarti ini dibagi sama jumlah lembar sahamnya 15.000. Nah, dapat 175,45 laba per sahamnya. Dah, kemudian kita lanjut yang B. Hitunglah penghasilan komprehensif untuk PT Bahagia selamanya pada tahun 2019. Dengan asumsi PT Bahagia selamanya memiliki salah satu divisi, yaitu divisi tour guide yang ingin dihentikan sepanjang tahun. Divisi memiliki kerugian sebanyak 2.100.000 sudah termasuk pajak, dan divisi ini berhasil dijual senilai 4 juta sudah termasuk Uang pajak. gitu. 5.700.000 di closing. Apa? Apa nih? Udah. Nah, di sini karena dia ada operasi yang dihentikan, tapi masalahnya kenapa dia minta penghasilan komprehensif sedangkan operasi yang dihentikan itu nggak masuk komprehensif, cukup laba rugi aja sebenarnya di sini. Berarti kalau kita salin lagi aja, ini yang A. Kita lanjut yang B. Yang B.
Ini yang B, berarti di sini karena dia ada operasi yang dihentikan, maka ini namanya bukan, kita ganti istilah ini. Berarti habis pajak itu adalah, di sini apa? Laba untuk operasi yang dilanjutkan. For continuing operation. Apa istilahnya di buku? Continue operation. Ya, continuing operation tuh dulu. Laba dari operasi yang dilanjutkan. Ya, laba dari operasi yang dilanjutkan. Di EPS-nya berarti nanti di bawah. Terus berarti ini dikurang sama ini. Terus habis itu di sini baru operasi yang dihentikan. Yang dihentikan. Nah, sepanjang tahun divisi memiliki kerugian segini. Dia bilang sudah termasuk pajak. Kalau dia belum termasuk pajak, berarti nanti yang 2.100.000 ini kita kali sama 75% dulu. Kenapa 75%? Karena 25%-nya itu adalah pajak. Berarti yang kita masukin nanti itu adalah 2.100.000 kali 75%. 25%-nya udah pajak. Tapi kalau di sini udah ada keterangannya sudah termasuk pajak, maka boleh yang 2.100.000 ini langsung kita masukkan ke sini. Kita masukkan ke sini 2.100.000. Apa namanya? Kerugian penghentian operasi kerugian. Sudah net tax. Sudah net aja kita bikin. Net itu berarti udah termasuk pajak. Terus habis itu keuntungan penjualan. Penjualan operasi yang dihentikan. Kalau keuntungan tuh nambah nanti kan. Nah, keuntungannya 4 juta. Ruginya 2.100.000 dijual 4 juta. Untung juga kita jadinya. Nah, terus habis itu berarti di sini namanya itu nanti baru laba bersih. Di sini laba kita totalkan aja ya. Operasi yang dihentikan tuh kita masukin ke sini karena ini udah minus dikurang ditambah ya. Kita bikin aja lah ini minus ini ditambah sama ini. Nggak nampak minusnya. Kayak udah. Karena hasilnya positif, dia untung berarti kan di sini nambah laba bersih. Baru di sini laba bersih sama dengan ini ditambah sama ini. Karena hasilnya untung kan, berarti dia nambah. Udah, baru nanti kita bikin laba per lembar saham. Nah, di sini kita apain? Kita pisahkan operasi yang dilanjutkan. Operasi yang dilanjutkan berapa sih laba per sahamnya?
Berarti yang ini laba setelah pajak ini dibagi lembar sahamnya 15.000. Yes. Terus habis itu operasi yang dihentikan. Kita gabung aja operasi yang dihentikannya ini. Ini jadinya kan totalnya 1.900.000 yang untuk operasi yang dihentikan dibagi 15.000 lembar. Mau dipisah satu-satu juga nggak apa-apa, tapi kita gabung aja. Baru ini nanti total laba per saham. Mau dijumlahkan ini tambah sama ini. Karena dia positif ini hasilnya, maka dia ditambah. Tapi kalau untuk operasi yang dihentikannya ini kalau emang rugi aja, berarti dia dikurang. Sehingga sama nggak hasilnya, harus sama nanti hasilnya sama yang ini. Yang laba bersih ini dibagi sama 15.000. 302 sama. Berarti udah benar. Udah. Yang untuk nomor 2 sampai sini aja ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Kak, Ya, paham. Berarti kita lanjut yang soal selanjutnya. Ini enggak, berarti soal selanjutnya mana ya? Tugas ini. Nah, ini jelaskan ringkas asumsi, prinsip, atau batasan akuntansi yang digunakan oleh PT Andalas setiap situasi di bawah ini. Jadi, dia kan dan atau kan. Jadi, dijelaskan apakah yang A, B, C, D, sampai J ini masuk asumsi, prinsip, atau batasan akuntansi. Terus, jelaskan bagian yang mananya. Nah, kemudian di sini yang nomor A, mengalokasikan beban dan pendapatan pada periode yang cocok. Berarti itu masuknya kemana tuh? Chapter 2 kan? Chapter 2 kita lihat gambar kita tadi. Mengalokasikan beban dan pendapatan atas pendapatan pada periode yang cocok. Nah, yang ininya, yang kecil-kecilnya ini dia masuk kemana? Berarti dia masuk ke prinsip. Itu pengakuan pendapatan, nak. Mengalokasikan beban atas pendapatan pada periode yang cocok. Berarti pengakuan beban, kan? Berarti yang nomor 1 itu prinsip bagian pengakuan beban. Kenapa? Jadi di sini mengalokasikan beban atas pendapatan pada periode yang cocok. Itu contohnya itu adalah, jadi fungsi beban ini kan untuk menghasilkan pendapatan kan. Jadi kalau nggak ada beban, maka nggak ada pendapatan. Jadi
Misalnya beban penjualan, ini beban penjualannya untuk menghasilkan, misalnya kita komisi penjualan. Komisi penjualan ini kita keluarkan gaji komisinya itu untuk mendapatkan pendapatan tahun 2023 ini, maka beban yang komisi yang 200.000 ini misalnya, maka kita masukkan ke Prode 2023. Itu contohnya. Berarti yang A ini pengakuan beban, karena di sini beban kan yang utamanya. Mengalokasikan beban atas pendapatan pada periode yang cocok. Berarti ini prinsip laporan keuangan bagian pengakuan beban. Terus habis itu sebenarnya asumsi nggak ditanya ya. Asumsi, kalau asumsinya berarti dia accrual. Bukan Kalau ditanya. periode itu. Kak, Apa? bukan periodisitas toh. Enggak. Kalau periodisitas itu kita menerbitkan laporan keuangan untuk semuanya itu setiap 31 Desember gitu, misalnya tiap periode gitu. Kalau ini pengakuan beban, kita akui beban itu kapan? Kapan dapat pendapatannya, pada saat itu kita akui beban. Jadi bisa accrual, bisa pengakuan beban. Dia kan nggak ditanya di sini, mana dia tadi? Yang ditanya, ya, dia asumsi juga ya. Asumsinya berarti asumsinya ini accrual, dan kemudian prinsipnya, prinsip yang tadi pengakuan beban. Periodisitas itu lebih ke pada saat terjadinya perbedaan cocok. Gini, kalau misalnya kita pakai periodisitas, misalnya beban tuh belum boleh diakui pada beban pada saat itu lagi, tapi udah kita keluarkan duitnya. Tapi Berarti katanya kalau kan periode yang cocok, berarti kan ada periode yang tepat, kan? Bukan sembarangan. iya, berarti kan itu accrual pada saat yang terjadi. Sedangkan kalau periode yang cocok berarti misalnya kita ngeluarin duit pada saat itu juga, tapi dia belum boleh diakui sebagai uang. Kalau periodisitas berarti kita bayar juga pada saat itu 2023 itu, maka yang cocok di sini itu adalah accrual base. Lebih ke accrual base. Yang cocoknya pada saat yang terjadinya itu, bukan pada periode dia terjadi. Jadi kalau periodisitas itu lebih kalau soalnya di 31 Desember kita bayarnya lebih ke kita menerbitkan laporan keuangan itu tiap periode 31 Desember kayak gitu, lebih ke soalnya itu. Sedangkan kalau pengakuan pendapatan atau beban ini lebih ke accrual base. Jadi yang A ini accrual base sama pengakuan beban. Batasan akuntansinya, kendala biaya, dan atau dia atau aja. Terus yang B, menjamin semua informasi keuangan yang relevan dilaporkan. Menjamin semua informasi keuangan yang relevan dilaporkan. Berarti ini yang relevan. Ke prinsip apa tuh? Yang relevan harusnya dia karakteristik kualitatif soalnya nih. Yang B ini menjamin semua informasi keuangan yang relevan dilaporkan. Berarti pengungkapan penuh kayaknya. Pengungkapan penuh. Yang prinsipnya pengungkapan penuh berarti kan menjamin kelengkapan kan. Semua yang relevan diungkapkan, berarti pengungkapan penuh. Terus karakteristik kualitatifnya berarti relevansi. Terus kita lanjutkan.
secara umum mencatat pendapatan pada titik penjualan. Berarti ini pengakuan pendapatan. Accrual base juga pada titik penjualannya. Terus habis itu mengindikasikan bahwa pembukuan milik pribadi dan milik bisnis harus dipisahkan. Ini entitas ekonomi. Yang mana tadi tuh? Entitas ekonomi yang bagian asumsi. Terus habis itu mana soalnya nih? Ini udah yang E mengindikasikan tidak dicatatnya perubahan nilai wajar aset pada masa-masa setelah pembelian. Mengindikasikan tidak dicatatnya perubahan nilai wajar aset pada masa-masa setelah pembelian. Kendala. Tidak lengkap. Mengindikasikan bahwa pembukuan milik pribadi mengindikasikan tidak dicatatnya perubahan nilai wajar. Kalau nilai wajar tuh lebih ke relevansi. Relevansi. Berarti di karakteristik kualitatifnya ini ke relevansi. Terus habis itu tidak dicatat berarti dia nggak lengkap. Berarti tidak diungkapkan secara penuh. Kendala biaya. Ada kendala biayanya untuk mengukur kembali persediaan tadi sebesar nilai wajarnya. Jawab aja kayak gitu. Berarti dia tidak lengkap. Bisa juga nih tidak lengkap. Penyajian yang tulus atau jujur. Ini tidak lengkap juga bisa. Tapi tidak dicatatnya perubahan nilai wajar. Ini enggak lengkap. Ini nih, emang relevan aja. Kalau tidak lengkap bukan ini. Berarti ini nilai wajar. Relevansi berarti ini. Kerelevansi. Kemudian memisahkan informasi keuangan ke dalam periode waktu untuk tujuan pelaporan. Nah, ini baru periodisitas. Kita bagi-bagi partnya itu. Ini yang F ini periodisitas. Kemudian mengizinkan penggunaan nilai wajar pada situasi tertentu. Berarti relevansi atau kendala biaya. Batasan akuntansinya kendala biaya kan. Nilai wajar tuh lebih ke relevan. Terus apa lagi? Atau kelangsungan, kalau dia ditanyanya nilai wajar itu asumsinya asumsi apa, maka bisa kita pakai yang kelangsungan usaha ini sebenarnya. Soalnya kita memperkirakan dia ini nanti pada tahun ini bakalan dijual nilainya berapa, sesuai dengan nilai wajarnya saat itu. Berarti kan kelangsungan usaha kalau asumsinya. Tapi dia lebih dekat ke karakteristik kualitatif, yakni relevansi. Terus habis itu memisahkan informasi keuangan, mengizinkan aktiva tidak berwujud dikapitalisasi dan amortisasi sepanjang masa manfaat. Nah, ini kelangsungan usaha. Ini dia melanggar kelangsungan usaha. Karena dia aktiva itu kan harus diamortisasi kan. Soalnya kalau dia harus diamortisasi, tapi di sini dia nggak amortisasi, berarti dia melanggar yang prinsip kelangsungan usaha tadi. Kan udah Kak jelasin contohnya tadi yang mengenai penyusutan itu ke kelangsungan usaha dia. Semua aspek penting dalam kontrak dinyatakan dalam laporan keuangan. Ini pengungkapan penuh atau kelengkapan karakteristik kualitatifnya. Terus habis itu perusahaan membebankan biaya komisi penjualan sebagai beban.
Ini pengelompokan ya, perusahaan membebankan biaya komisi penjualan sebagai beban. Pengelompokan dia itu masuk mana tuh? Mengelompokkan beban sesuai dengan kelompoknya. Disitulah aku. Nilai prediktif, kelengkapan. Pengelompokan itu pengklasifikasian itu masuk mana ya? Dia diklasifikasikan. Pengakuan beban. Ya, pengakuan beban. Pengakuan beban atau pengukuran. Pengukuran itu lebih ke angka. Berarti pengakuan beban. Udah. Sampai sini ada pertanyaan? Kak, bisa jelasin yang prinsip akuntansi itu, Kak? Prinsip Kali yang ini. mana? Yang pengakuan penuh tuh, Kak. Pengungkapan penuh itu kita ungkap lebih kayak lengkap gitu loh. Pengungkapan penuh itu contohnya kalau laporan keuangan adanya catatan atas laporan keuangan. Itu contoh pengaplikasian dari pengungkapan penuh. Misalnya kayak aset. Aset ini didepresiasi nanti di catatan atas laporan keuangan kan dijelaskan tuh aset ini didepresiasi dengan menggunakan metode ini. Umur penyusutannya secara umum begini. Tapi biasanya jarang sih kalau umur diungkapkan di catatan atas laporan keuangan. Paling kayak piutang ini terdiri dari piutang ke pihak berelasi, tidak berelasi, ini ke siapa aja, nanti dijelaskan di catatan atas laporan keuangan. Itu yang ke pengungkapan penuh nih. Jadi contoh dari pengaplikasian dari prinsip akuntansi pengungkapan penuh itu adalah adanya catatan atas laporan keuangan yang menjelaskan tentang penjelasan dari masing-masing akun yang ada di laporan keuangan. Terus apalagi yang kurang paham? Yang pengukuran, Kak. Pengukuran. Pengukuran ini yang kayak nilai wajar tadi itu sebenarnya bisa ke pengukuran. Kalau dia ditanya ke prinsip, kalau dia kan ada asumsi, ada prinsip, ada kendala, ada karakteristik kualitatif. Kalau prinsip yang masalah nilai wajar tadi itu ke pengukuran. Jadi pengukuran ini ada dua. Secara umum, apakah misalnya komponen laporan keuangan itu diukur pada nilai wajarnya kah, diukur pada nilai yang sebenarnya kah, atau nilai nominalnya, atau gimana? Ada macam-macam pengukuran itu. Lebih ke nominalnya itu gimana sih cara mengukurnya? Itu ke pengukuran. Berarti kalau yang pakai nilai-nilai wajar tadi soalnya itu masuk ke pengukuran kalau ditanya prinsip. Tapi kalau ditanya karakteristik kualitatifnya, dia masuknya ke relevansi. Terima kasih, Kak. Iya, ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan di sini mana yang belum tergambar bayangannya. Kalau entitas ekonomi ini pemisahan antara pemilik dengan perusahaan. Jadi contohnya itu adanya privé atau ya kayak privé atau drawing itu contoh aplikasinya. Terus kelangsungan usaha ini lebih kita mengasumsikan bahwa perusahaan itu akan berjalan sampai seterusnya. Nggak untuk ditutup kita menjalankan usaha ini. Nah, contohnya makanya kita susutkan aset-aset kita lebih ke penyusutan. Kalau kelangsungan usaha ini nanti soalnya. Kita menyusutkan ini selama 10 tahun, 5 tahun yang akan datang. Berarti kan kita mengasumsikan 10 tahun yang akan datang kita bakalan tetap berusaha gitu, ada usahanya.
Tapi kalau misalnya nggak ada usahanya lagi, berarti ngapain kita susutkan 10 tahun atau 5 tahun lagi gitu kan? Ya nggak bakalan dipakai juga nanti asetnya. Jadi kelangsungan usaha ini lebih ke penyusutan. Kemudian unit moneter ini adalah satuan mata uang, yaitu rupiah atau dolar. Jadi kan kalau dia di Indonesia, maka unit moneternya rupiah. Kalau dia di Amerika, unit moneternya dolar. Kalau periodisitas ini lebih ke mengkat-kat periode itu loh. Kita nanti laporan keuangan ini nggak kita terbitkan nggak sekali 5 tahun atau sekali 10 tahun, tapi supaya dia nampak perkembangannya itu bisa kita langsung evaluasi sekali setahun kita terbitkan. Itu periodisitas. Kalau akrual ini lebih ke pengakuan pendapatan atau beban. Jadi pengakuan pendapatan atau beban itu harus pada saat dia terjadi, bukan pada saat kasnya itu diterima. Jadi lebih ke pengakuan pendapatan atau beban. Berarti kapan kita bebankan ini sebagai pendapatan? Pas kapan? Kapan ini diakui sebagai beban? Pas kapan gitu. Berarti kan kalau pendapatan kayak tadi pada saat penjualannya, dia untuk penjualan ini loh kita akui sekarang sebagai bebannya, berarti dia akrual. Terus pengukuran ini lebih ke apakah nilai dari komponen laporan keuangan itu diakui sebesar nilai wajarkah, sebesar nilai biayakah, cost-nya, atau nanti sebesar nilai kayak persediaan, sebesar nilai realisasi bersihnya, atau gimana gitu. Kayak itu contohnya persediaan diakui sebesar nilai realisasi bersihnya. Piutang diakui sebesar nilai realisasi bersihnya juga, yakni setelah piutang dikurangi dengan cadangan piutang tak tertagih, yaitu. Terus kalau aset berarti bisa nilai wajar direvaluasi terus atau sebesar cost-nya aja. Cost-nya itu berarti sebesar harga perolehannya, kayak gitu. Terus pengakuan pendapatan ini yang tadi contohnya, kapan kita akui pendapatan itu? Ini kan asumsinya, ini prinsipnya, kapan diakui pendapatan, ini kapan diakui beban. Pengungkapan penuh ini kita ungkapkan di catatan atas laporan keuangan. Misalnya biasanya lebih ke provisi atau kontingensi, misalnya kayak gini. Kita lagi ada masalah hukum nih, Jadi nanti kemungkinan bakalan ada di masa yang akan datang kerugian yang akan kita terima karena kita kalah dalam masalah hukum ini. Nah, berarti nanti belum kita keluarin sekarang duitnya tuh, tapi nilainya belum jelas berapa rupiahnya. Tapi dia kemungkinan kita bakalan kalah. Berarti kan karena dia belum bisa dinilai, maka kita bisa diungkapkan dia di catatan atas laporan keuangan. Itu maksudnya pengungkapan penuh. Kita ungkapkan segala sesuatu yang mengenai akun-akun di laporan keuangan itu. Atau hal-hal yang perlu diungkapkan di catatan atas laporan keuangan. Udah, sampai sini ada pertanyaan? Enggak? Kita lanjutkan satu lagi atau besok aja? Minggu depan? Kalian kan ujiannya rata-rata habis lebaran kan? Lanjutkan aja, Pak. Dikit lagi. Dikit lagi udah selesai, Nur. Ya udah kita lanjut satu soal lagi. Berarti besok kita fokus ke nilai waktu uang, cari soalnya lagi. Kalau nggak salah semester kemarin Pak itu apa namanya itu? Pak Syaril Ali ada soalnya tuh. Pak Syaril Ali soalnya nilai waktu uang aja kelima soalnya. Berapa soal sih waktu itu lupa, Kak. Berapa soal dia? Pak Syaril Ali itu Mesin, Kak. soalnya tentang nilai waktu uang.
Coba kalian cari soalnya. Kita lanjut soal nomor 2 ini. Baca soalnya. Mana? Apa yang terbuka? Dia ini ya. Siapkan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain untuk PT Maju Ekonomi tarif pajak sebenarnya 500.000 lembar saham. Berarti di sini bikin sales revenue dulu. Sales. Kalau yang waktunya sampai 11.30, kalau misalnya yang udah capek boleh izin udah boleh izin keluar. Tapi kalau yang mau lanjut kita lanjutkan. Terus absennya jangan lupa dan jangan dikasih ke teman-teman yang lain. Kita lanjutkan. Berarti soal 2. Siapkan laporan. Nama perusahaannya apa? Nama perusahaannya apa? Coba kalian lihat. Nama perusahaannya PT Maju Ekonomi. PT Maju Ekonomi. Periodenya laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Komprehensif lain. Terus untuk periode yang berakhir 31/2019. Sebenarnya di sini ada nomor 3-nya arus kas. Kayak minggu depan aja kita bahas arus kas. Kalian ujian kapan? Emang habis lebaran semuanya kan? Minggu besok, Kak. Enggak, Kak. Minggu besok, Kak, sama Bu Anis. Bu Anissa. Kita bahas ini dulu atau yang arus kasnya nomor 3? Bahas yang nomor 2 dulu, Kak. Udah. Enggak keburu. Minggu depan hari jam. Oh iya, sama Pak Syahril juga jam 12, tanggal 12, Nak. Terlupa, Kak. 19. Berarti kita bikin di sini sales revenue namanya sama dia. Berarti sales revenue. Sales revenue-nya kita periksa dulu. Ribet. Sales revenue-nya di sini ada diskon sama retur atau enggak? Kalau enggak, baru kita lanjutkan. Kita periksa satu, enggak ada. Berarti kita taruh dia di ujung nilainya. Berapa nilainya? 25 juta, Kak. 25 juta. Berarti bikin di sini 25 juta. Terus habis itu cost of goods sold. Cost of goods sold. Cost of goods sold-nya di sini 11 juta. Dia gitu aja urutannya. Sales revenue dikurang cost of goods sold, gross profit dapat di sini, ini dikurang sama ini 14 juta. Habis itu kita bikin di sini operating expense.
Nah, operating expense-nya di sini dia dipisah-pisah atau digabung. Nah, di sini langsung digabung aja jadi selling and administrative expense. Berarti langsung aja selling and administrative expense. Nilainya ini juga nih. 4.700.000. 4.700.000. Nah, ini kan nggak boleh dikurangi dulu ya. Berarti kita bikin di sini other expense and revenue. Other expense and revenue. Other expense and revenue. Di sini interest expense kan nggak boleh dimasukin tuh, karena letaknya nanti di bawah. Terus selling remeasurement of employment obligation, write off goodwill ini, write off of goodwill nih berarti penghapusan aset. Penghapusan aset dia positif. Ini positif kan, write off of goodwill. Untung atau rugi nih ya? Write off kerugian. Kayak kerugian tuh. Dia positif. Write off of goodwill. Write off of goodwill ini kan itu penghapusan goodwill kan. Penghapusan goodwill ini sebenarnya bisa untung. Oh iya ya. Dia dihapuskan aja. Kalau dihapuskan itu berarti nggak ada untungnya. Berarti dia rugi karena dihapuskan gitu aja. Berarti dia rugi. Berarti 820.000. Tapi kalau dia dijual ada untung, ada rugi. Kalau dijual. Kalau dia dihapuskan aja berarti semua penghapusan itu rugi. Karena dihapuskan aja cuma-cuma kan. Berarti dikurangi 820.000 berarti ini minus. Kita bikin minus 820.000. Terus habis itu apa lagi? Gain of sell investment ini udah jelas gain kan, nggak ada pakai kata unrealized dia. Udah jelas dia keuntungan investasi. Investasi ini kan aset, berarti keuntungan penjualan aset atau investasi. Itu masuknya ke ini other, berarti gain of sell investment. Gain of sell gimana nih? Gain on sell investment. Berapa keuntungan penjualan investasi? 110.000, Kak. 110.000. Terus habis itu apa lagi? Loss due to flood damage. Ini kerugian karena ke banjir. 390.000 loss due to flood damage. Loss due flood damage. Nilainya berapa? Karena berarti rugi kan nilainya? Plus 390.000. 390.000. Karena rugi berarti dia minus. Kita minuskan.
Terus habis itu flip image, cash flow hedge. Cash flow hedge ini itu mah komprehensif karena hedging itu lindung nilai. Dia kan kemarin ada 6 tuh. Ada 6 komponen dari penghasilan komprehensif. Salah satunya keuntungan atau kerugian lindung nilai. Ini komprehensif berarti letaknya ini penghentian operasi, ini dividen, ini revaluasi of fixed asset. Nih, revaluasi of fixed assetnya hasilnya positif. Kalau positif berarti surplus. Kalau surplus itu masuknya nanti ke komprehensif juga rules. Terus exchange different on translation, ini translasi mata uang asing, translasi karena laporan keuangannya itu misalnya dari rupiah kita translasi jadi dolar, nanti ada selisihnya, itu namanya ini. Ini masuknya ke laporan komprehensif. Udah berarti sampai sini aja. Kita jumlahkan sama dengan sum. Udah. Terus habis itu baru nanti ini laba operasi, operating expense, operating income. Operating income ini berarti gross profit dikurangi sama selling administrative expense. Habis itu ini hasilnya negatif, udah negatif. Berarti kita tambahkan karena ini udah negatif. Dapat segitu. Nah, baru nanti kita masuk di sini financial expense. Financial expense itu kayak beban bunga. Beban bunga ini interest expense 70.000. Kita bikin di sini interest expense. Nah, interest expense berarti interest expense-nya berapa? 70.000. Berarti dikurang 70.000. Nah, operating income dikurangi dengan interest expense namanya income from continuing kayak apa continue operation berarti ini dikurang sama ini. Terus habis itu discontinue operation apa aja? Mana apanya nih? Discontinue. PE lah. Discontinue. Oh, Kak, itu. Terus discontinue operation-nya berarti di sini ini kan loss on disposition of the wholesale division. Loss on wholesale. Loss on dispose. Kerugian karena penghapusan of keseluruhan divisi.
Wholesale operation ya. Wholesale division net tax udah dalam net kan, net tax 440.000. Loss berarti udah rugi 440.000. Terus mana nih? Loss on apa lagi? Loss on operationnya lagi. Rugi karena kerugian. Operation berapa tuh? 90.000. Ini sini 90.000. Karena dua-duanya rugi, berarti kita bikin di sini minus saja. Sama dengan, ya udah, jumlahin aja lah. Ini sama dengan ini tambah sama ini. Nah, baru nanti laba sebelum pajak. Income before tax. Income before tax, penghasilan sebelum pajak berarti operating income. Ini udah operating income. Ada income from continuing operation, karena ini semuanya loss, maka ini dikurang. Rugi jadinya. Saya salah. Sama dengan ini kurang sama ini. Udah 7.600.000. Terus kita bikin tax. Income tax. Tax aja lah. Taxnya berapa? Tarif pajak efektifnya 25%. Sama dengan 25% dikali itu taxnya net income. Net income laba bersih berarti ini dikurang sama ini. Dapat net income-nya sekarang segitu. Habis itu other comprehensive income. Comprehensive income. Other comprehensive penghasilan other comprehensive income-nya other comprehensive income ini itu harus udah setelah pajak. Soalnya kan di atasnya udah dalam pajak ya. Maka di bawahnya juga harus setelah pajak. Dulu coba kita lihat. Penghasilan comprehensive line. Kan dia harus setelah dikurangi pajak, karena di atasnya ini kita udah dalam net income kan, udah dikurangi pajak, maka komponen-komponen di bawahnya itu udah harus setelah dikurangi pajak juga. Pajak tadi ini udah remeasurement of post-employment benefit obligation. Ini yang akak maksud dengan kemarin itu yang masalah dana pensiun kemarin tuh apa tuh? Aktuaria, keuntungan atau kerugian aktuarial itu loh. Keuntungan atau kerugian aktuarial.
Itu yang ini, remeasurement of post-employment benefit obligation. Berarti ini di sini masuk remeasurement of post-employment benefit obligation. Benefit obligation after tax net. Ini dalam bentuk net berarti sama dengan pajaknya kan 25%, berarti kalau netnya berarti 100% kurang 25% sama dengan 75% dikali dengan ini 500.000. Terus habis itu apa lagi? Write off ini udah. Cash flow hedging nih juga keuntungan atau kerugian lindung nilai. Nah, remeasurement nih tadi negatif, berarti dia rugi. Kita bikinlah ruginya, kita tandain dia. Bisa enggak ya? Nggak bisa. Berarti emang harus dikali -1. Kita kali -1 supaya dia negatif. Cash flow hedging lindung nilai positif, berarti dia keuntungan 2 juta. Terus habis itu karena dia positif di sini dia bisa keuntungan atau kerugian lindung nilai kan. Dia ini bisa untung, bisa rugi. Kalau dia positif berarti dia untung, kalau dia pakai tanda kurung berarti dia rugi. Kemudian ini udah dividend declare on preference share. Udah revaluation of fixed asset lagi. Surplus. Dia karena dia hasilnya positif. Kalau hasilnya positif di sini berarti dia surplus. Kalau surplus dia masuknya ke komprehensif. Kalau dia negatif dia masuknya ke other income and expense. Namanya kerugian pengukuran aset gitu. Jadi ini surplus of revalua of aset. Berapa nilainya? Surplus of revaluation of asset 1.500.000. Ya udah lambat jalan itu. 500.000. Terus habis itu exchange different on translation, financial statement in foreign currency, keuntungan atau kerugian translasi mata uang. Exchange of translation. Different on translation.
of translation of financial statement dengan settlement exchange. Kalau dia udah disebutin keuntungannya di depannya gain, maka dia ditambah. Kalau misalnya dia udah disebutin loss di depannya, maka dia dikurang. Tapi kalau dia nggak jelas untung atau ruginya, maka kita lihat di soalnya ini dia dikurung. Dia dikurung atau enggak. Kalau dia dikurung, berarti dia loss. Kalau dia enggak dikurung, berarti dia gain. 17.50.000. Berarti ini 1.750. Nah, terus habis itu kita bikin di sini jumlahnya aja sama dengan sum. Udah. Terus habis ini bikin baru ini income and oh iya ada yang lupa kita belum semuanya kita kali pajak nak, kita kalilah pajak dulu, berarti kali sama dengan 75%. Kita setelah pajakkan dulu semuanya. Udah. Terus ini juga sama dengan kali 75%. Ini juga dikali setelah pajak. Segitu income and other comprehensive income. Kita jumlahkan net income, karena ini positif berarti dijumlahkan kan. Ini net income-nya dijumlahkan sama ini. Oh ya, ini belum. Dah. Terus habis itu udah selesai. Nanti kan bikin laba per lembar sahamnya. Berarti earning per share-nya earning per share berarti kita bikinnya maunya net income aja ya. Net income and income kalian mau 3 juga nggak apa-apa. Jadi masing-masingnya ini yang income from continuing operation di sini, terus net income, terus di bawahnya income and other comprehensive income. Kalian bagi masing-masingnya per jumlah lembar saham yang beredar. Terserah aja. Kita bikin aja lah yang net income sama itu ya. Earning per share. Yang ini aja net income. Net income sama dengan net income kita ini dibagi dengan jumlah lembar saham yang beredar kita 500.000 lembar saham. 500.000
Ibu. 11,4. Kalau yang ini berarti ini dibagi dengan 500.000. Udah 18, ini kita kurangkan. Udah. Sampai sini ada pertanyaan? Sampai sini ada pertanyaan? Enggak? Tidak kan? Nah, habis itu disuruh ngapain lagi? Cuma itu aja? Nggak ada disuruh bikin return earnings? Udah. Kalian ujian hari Senin, hari apa? Dalam waktu terdekat? Rabu, Kak. Rabu. Ada yang hari Senin, Selasa? Selasa ada, Kak. Ada yang ujian AKM nih hari Selasa. Oh, enggak, Kak. AKM serentak Rabu, Kak. AKM serentak Rabu semuanya, enggak semuanya sih. Berarti hari Senin kita bahas lagi. Oke, kita hari Senin tuh jam 4 ya. Ya, hari Senin jam 4 kita bahas aja soal, berarti habis itu hari Selasa kita lanjutin lagi aja. Absennya tetap sesuai kelasnya aja, mau ikut mau enggak terserah, pokoknya yang di jadwal kalian masuk gitu. Udah. Kalau nggak ada pertanyaan, kita cukupkan sampai di sini, soalnya nanti jam 2 masih ada lagi kan, mau sholat, mau istirahat. Udah, sekian pertemuan kita hari ini. Lebih dan kurang kakak mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Kak. Ya. Terima kasih, Kak. Ya.